Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Lembaga Anthony Chang Ministry International, lembaga yang menjadi wadah pertumbuhan rohani kita bersama-sama di dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan memulai Sunday Service minggu ini. Harap mempersiapkan diri dan hati bersama keluarga dan orang-orang terkasih dengan posisi duduk yang baik dan nyaman. Kita belajar mengimani dan bertumbuh bersama dalam Kristus. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Anthony Chang. Salam kepada semua jemaat, setiap pendengar firman lewat Latsmi, Lembaga Anthony Chang Ministry International. Jemaat yang ada di kota manapun, hari ini ibadah Latsmi sudah sampai di khotbah kedewasaan rohani seri ke-60, kontemplasi seri ke-86, dan firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Temanya adalah mengasihi walau terluka. Mengasihi walau terluka. Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapus hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Mari, jemaat yang sedang beribadah, kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah baca firman. Kami sudah mendengarkan firman. Sekarang roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini,
memberi ia hikmat dan bijaksana, boleh menguraikan firman Tuhan ke dalam bahasa jemaat, bahasa yang gampang dimengerti oleh semua lapisan jemaat. Kami rindu Tuhan Yesus, firman hari ini menolong, membantu, dan mempengaruhi hidup kami, memperbarui hidup kami, supaya hidup ini makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Walaupun kami sulit Tuhan, walaupun kami sulit mempraktekkan kasih, tapi kami mau belajar dari Tuhan. Kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian. Apa kabar? Saya berharap saudara baik-baik saja. Saudara-saudaraku, di Lembaga Anthony Chang Ministry Internasional ada 2 seri khotbah. 100 seri khotbah kedewasaan rohani. Yang kedua, 100 seri khotbah aplikatif. 100 seri khotbah kedewasaan rohani sudah sampai di seri ke-60. Dan 100 seri khotbah aplikatif sudah sampai di seri ke-26. Jadi kita khotbahkan 100 seri itu saudaraku selang-seling setiap minggu, sehingga mempermudah jemaat untuk mengerti. Khotbah aplikatif lebih sederhana, gampang dimengerti oleh jemaat siapapun. Khotbah kedewasaan rohani jauh lebih rumit, memerlukan pemikiran lebih kuat, saudaraku. Itu bedanya. Oke, saudaraku, hari ini kedewasaan rohani seri ke-60, kontemplasi seri ke-86. Temanya adalah mengasihi walau terluka. Mengasihi walau terluka. Dan saudara perlu perhatikan, kalau khotbah kedewasaan rohani sudah sampai di seri ke-60, berarti khotbah ini akan terintegrate dengan seri khotbah seri pertama sampai 59. Nanti saya akan referring ke khotbah-khotbah kedewasaan rohani seri-seri yang lalu. Jadi saudara harus ingat, saya akan mengatakan seri ini masih ingat, jadi itu integrate saudaraku dengan khotbah hari ini. Oke jemaat, kita mulai start. Pelan-pelan, mari kita konsentrasi. Mengasihi walau terluka. Ketika kita melihat 3 kata dalam kalimat tema ini saudaraku, mengasihi walau terluka, itu berarti 2 hal, 2 tindakan, 2 hal yang sifatnya kontradiktif. 1 harus mengasihi, 1 dalam keadaan terluka, saudaraku. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Pertanyaan itu muncul, saudaraku. Oke? Mengasihi walau terluka. Dan kalau kita bicara mengenai mengasihi walau terluka, pasti kita akan bicara mengenai kasih itu pasti bicara mengenai tentang Tuhan. Karena kasih itu pasti bicara tentang kasih agape. Gak mungkin kasih manusia. Dan ketika kita bicara terluka itu pasti human, pasti manusia. Jadi khotbah hari ini saudaraku, mengasihi walau terluka, kita melakukan integrasi antara teologi dengan psikologi. Teologi, ilmu tentang ketuhanan. Psikologi, ilmu tentang humanity, kemanusiaan saudaraku, diri manusia itu. Jadi kita coba, yang terluka manusia, yang mengasihi kasih dari Allah. Bagaimana kita integrate supaya kita bisa mempraktekkan. Oke jemaat sekalian, butuh pemikiran, butuh konsentrasi. Karena ini berpikir dalam level pemikiran analisa saudaraku. Oke, perhatikan jemaat sekalian. Saudara-saudaraku, mengasihi walau terluka, tidak mudah, memang. Nah, waktu sampaikan khotbah ini, saya coba memberikan beberapa pertanyaan kepada saudara untuk saudara jawab dulu dalam hati, supaya khotbahnya bisa mengalir dengan baik, saudaraku. Pertanyaan pertama, berapa orang yang selama ini kamu benci, saudaraku? Kamu terluka oleh mereka. Coba pelan menyimak. Berapa orang yang sampai hari ini kamu terluka oleh tindakan, ucapan mereka. Tindakan, ucapan, perlakuan dari mereka. Kamu terluka, tersakiti. Berapa orang?
Dan khotbah ini memerlukan suatu kejujuran, transparansi dalam hati saudara, dalam hidup saudara. Sejak pertama sampai hari ini saudara hidup, berapa orang yang membuat kamu terluka hatinya? Oke, udah. Pelan mikirnya. Kalau sudah terluka saudaraku, tidak mungkin you lupa. Tidak mungkin. Apalagi lukanya dalam saudaraku ya. Orang bilang bernanah, infeksi, berdarah lukanya itu. Tidak mungkin kamu lupa. Penghinaan, penipuan, pengkhianatan, itu sangat melukai saudaraku. Itu tidak mungkin you lupa. Oke, pertanyaan pertama. Berapa orang yang selama ini you terluka oleh karena mereka? Pertanyaan kedua. Siapa-siapa mereka itu? Dalam dunia yang kita hidupi, apalagi di kota metropolitan, saudaraku, kompleksitas kehidupan dalam hal bersosial budaya, politik, ekonomi, sosial budaya, gesekan itu sangat gampang terjadi, saudaraku. Ya, possibility-nya besar. Bisa saling melukai, ya, bisa terluka ataupun melukai, saudara sekalian. Dengan kehidupan yang beragam-ragam bertemu dengan banyak orang. Maka saya tanya pertanyaan kedua tadi. Siapa mereka? Mertuamu? Menantu? Tetangga sebelah? Adik? Cici? Kokomu? Pamanmu? Kakak ipar? Atau adik ipar? Atau istrimu itu? Atau suamimu? Atau papa? Atau mama? Siapa-siapa mereka yang melukai engkau? Atau teman lebih jauh sedikit? Teman bisnis? Teman kuliah? Gurumu? Dosenmu? Atau pendetamu? Atau istri pendetamu? Atau teman sepelayanan? Teman bisnis, partner bisnis? Siapa-siapa mereka yang melukai hatimu? Ingat nama mereka? Ingat orangnya? Pasti ingat. Ini dua pertanyaan saudaraku. Oke, udah. Sekarang kita masuk pertanyaan ketiga. Apakah saudara ketika mengalami seperti itu bisa mengasihi mereka? Coba jawab. Bisa? Dalam kondisi hatimu yang terluka itu, saudara bisa mengasihi mereka? Jawabannya sangat variatif. Ada yang menjawab, nggak mungkin Pak Pendeta. Jangankan bicara kasih, ampuni aja saya tidak. Ada juga jemaat menjawab, nggak mungkin Pak Pendeta. Dalam hati saya tidak ada keinginan untuk mengasihi. Saya ingin balas. Saya ingin balas Pak Pendeta. Saya ingin ganti gigi, mata ganti mata. Nggak usah bicara mengenai kasih. Aku ini balas. Dia bisa, kenapa saya tidak? Ada juga jemaat yang menjawab, sulit sekali Pak. Udah belajar untuk mengasihi, dia buat kesalahan lagi. Dia lukai saya lagi Pak. Semua menjadi sirna yang muncul dan dendam kesumat. Itu jawaban jemaat saudaraku. Ternyata ketika kita coba jujur pada diri kita sendiri, waktu kita menghadapi masalah seperti itu saudaraku, harus kita akui, tidak semudah yang kita pikirkan. Tidak sesederhana temanya, mengasihi walau terluka, tidak segampang untuk dipraktekkan, saudaraku. Why? Kenapa? Karena kita terluka, pasti. Dan suruh kita mengasihi. Saudara jangan lupa, di Alkitab itu tentang kasih itu ada 4 jenis, saudaraku. Satu, agape, kasih ilahi. Oke? Seperti di 1 Korintus 13 bicara mengenai kasih itu pasti agape. Ketika bicara mengenai tentang kasih Tuhan Allahmu, segenap hatimu, jiwamu, segenap akal budimu, itu pasti bicara mengenai agape, kasih ilahi. Dan juga ada kasih, satu kasih eros, itu kasih romantis. Ada kasih pilea, kasih persahabatan. Arti kasih storge, itu kasih dalam keluarga, saudaraku. Jadi ketika kita bicara hari ini, mengasihi walau terluka, pasti bicara mengenai agape. Tidak mungkin lain, saudaraku. Karena manusia tidak bisa.
Nah, ini menjadi sangat menarik, saudaraku, tema ini ketika kita bicara mengenai satu sisi kita terluka, sisi lain kita disuruh untuk mengasihi dalam konteks kasih agape. How come? Bagaimana bisa? Oke, satu step lagi jemaat sekalian. Maka perlu kita pahami, ketika kita mencoba untuk mempraktekkan tema ini, saudaraku, pertama kita harus melihat contoh di Alkitab. Yang paling pas contoh adalah Tuhan Yesus, saudara sekalian. Tuhan Yesus. Saudara kalau baca di Alkitab, kita sudah menjadi orang Kristen 5 tahun, 10 tahun, bahkan puluhan tahun. Tentang Yesus mengasihi itu saudara hafal betul. Oke? Kita ambil contoh tentang penyaliban Tuhan aja. Tentang Jumat Agung. Tentang penderitaan Tuhan. Ya, disiksa, dihina, diejek, diludai, dipukul, disesa, diolok-olok, dibuka bajunya semua, kemudian dipaku di atas kayu salib, ditertawain, saudaraku. Itu penghinaan besar-besaran. Itu sangat memalukan. Itu sengaja dilakukan dengan suatu tindakan sengaja, saudaraku. Mereka melakukan itu dengan penuh kekejaman. Tidak ada ampunnya. Tidak ada belas kasihannya. Itu sangat terluka. Itu sangat melukai, saudaraku. Tapi kok bisa? Tuhan tetap mengasihi mereka. Bahkan di atas kayu salib Tuhan mengatakan, Father, forgive them. Bapa, ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Father, forgive them. Ketika Tuhan mengampuni mereka, kasih itu muncul. Kasih itu muncul, pertemuan antara kasih dan penderitaan Tuhan di atas kayu salib melahirkan suatu anugerah keselamatan bagi manusia. Kita belajar mengasihi walau terluka seperti Tuhan. Nah, itu hal yang pertama harus kita pahami, jemaat. Coba lihat dari Alkitab, kita melihat contoh yang dipraktikkan Tuhan Yesus. Sekalipun dia mengalami banyak sekali terluka, banyak sekali pengkhianatan, hinaan, bahkan dijual oleh muridnya, ditinggalkan oleh muridnya, saudaraku, kasih itu tetap mengalir. Kasih itu tetap jalan, walaupun terluka. Nah, ketika kita mempelajari Alkitab itu, saudaraku, kita coba untuk seperti Tuhan. Tapi ingat, jemaat sekalian, kita ingin seperti Tuhan, tapi kita bukan Tuhan. Ini penting. Kita ingin seperti Tuhan Yesus, tapi jangan lupa, kita bukan Tuhan Yesus. Ingin seperti, ya, tapi kita bukan Tuhan. Kita manusia biasa, saudaraku. Justru di sini letak kesulitannya untuk tema ini. We are not God. Kita bukan Tuhan. We are human. We are sinners. Kita orang-orang berdosa. Yang penuh dengan kelemahan, saudaraku. Yang hati selalu ingin membalas apa yang diperlakukan orang pada kita. Terluka, kita ingin membalas orang melukai kembali. Itu manusia, saudaraku. Itu manusiawi. So how come ketika kita belajar? Kita ingin seperti Tuhan, tapi kita bukan Tuhan. Kita ingin seperti Tuhan, tapi kita manusia berdosa. Kita ingin seperti Tuhan, tapi kita lemah, saudaraku. Bagaimana mungkin bisa? Ini harus satu step lagi, masuk lagi kepada pembahasan. Jemaat konsentrasi. Saudara-saudara sekalian, ingin sebagai Tuhan, tapi kita bukan Tuhan. Kenapa ya? Kenapa Tuhan bisa? Kenapa kita tidak bisa? Poin pertama, terjadi perbedaan antara kita dengan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah pencipta. Kita adalah ciptaan, beda kualitas pasti. Dua, saudaraku, Tuhan Yesus itu sinlessness. Tuhan Yesus itu tidak berdosa. Dia bukan dari keturunan Adam dan Hawa. Dia dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Kita ini keturunan Adam dan Hawa. Kita ini manusia berdosa yang diselamatkan. Beda. Yang ketiga, saudaraku, Tuhan itu, Allah itu adalah kasih. God is love. Itu sudah pasti benar, saudaraku. Alkitabiah itu. Tapi saudara harus ingat ya, God is love pasti benar. Tapi love is not always God. Allah adalah kasih, sudah pasti benar. Tapi kasih tidak selalu Allah. Analoginya gampang. Kuda adalah binatang, sudah pasti benar. Tapi kalau dibalik, binatang belum tentu kuda. Oke? Allah itu adalah kasih, saudaraku.
Sehingga ketika mempraktikkan agape itu, kasih ilahi itu, bagi Tuhan hal yang biasa. Bagi kita luar biasa, saudaraku. Kita tidak mampu, karena kita manusia berdosa. Kita punya storge, pilea, eros. Kita punya itu, saudaraku. Kita punya itu. Nah, saudara sekalian, kalau begitu bagaimana cara prakteknya? Bagaimana cara supaya bisa tema ini kita bisa jalankan, Pak Pendeta? Satu step maju ke depan lagi. Saudara perhatikan. Saudara-saudara sekalian, yang menjadi sangat penting adalah ketika kita membaca tema ini, mengasihi walau terluka. Ada sesuatu yang hidden di tema ini, saudaraku. Ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Karena Tuhan Yesus adalah manusia tidak berdosa, sekaligus Tuhan, saudaraku, praktek kasih agape itu jalan. Tapi karena kita orang berdosa, kita human, manusia terbatas, hati kita memang cenderung untuk membalas dengan cara yang sama, saudaraku, maka kita akan berada satu fase lagi baru belajar untuk mengasihi seperti Tuhan. Apa itu? Kuncinya adalah kita butuh proses. Tuhan tidak. Tuhan Yesus di atas kayu salib serta-merta, Father forgive them. Tapi kita tidak bisa. Kita human, saudaraku. Kita manusia. Kita butuh proses untuk bisa mempraktikkan kasih agape itu. Dan ini membedakan luar biasa. Kita butuh proses. Proses apa, Pak Pendeta? Tema ayat yang kita baca tadi itu. Tentang pengampunan, saudaraku. Kita butuh proses untuk mempraktikkan pengampunan, saudaraku. Baru nanti muncul mengasihi, saudaraku. Tanpa ada proses pengampunan, tidak mungkin mengasihi. Tidak mungkin, saudaraku. Nah, ini hati-hati jemaat sekalian. Sering sekali dalam kehidupan rohani kita sebagai orang Kristen, baik di gereja Indonesia maupun di gereja luar negeri, saudaraku. Ketika kita sudah terluka, dilukai oleh siapapun, saudaraku, sudah sangat terluka. Pendeta juga sih yang ngajar, saudaraku. Kau sudah dilukai, nggak apa-apa. Yang penting you lepaskan berkat. Lepaskan pengampunan, lepaskan kasih, bahkan berkati mereka. Saya mau tanya jemaat sekalian, perhatikan. Jemaat dilukai luar biasa, dihina luar biasa, malam-malam sedih, di kamar tidur nangis karena terluka sekali. Dan dengar dari Alkitab, dari pendeta ngajar sekalipun Allah begitu, lepaskan berkat, lepaskan pengampunan, berkati dia. Sambil menangis di kamar karena terluka. Sambil mengangkat tangan ke arah rumah orang itu. Mungkin dia di Jakarta Barat diarahkan ke situ. Sekalipun aku terluka ya Tuhan, tapi aku memberkati dia. Itu benar, saudaraku? Benar itu? Tanpa lewati proses apa-apa. Sekalipun aku terluka, aku mau memberkati dia. Itu benar. Mau dites jemaat sekalian? Oke, kita tes. Besok paginya, ketika saudara mendengar orang yang melukai saudara itu diserempet motor. Dalam hati saudara otomatis keluar apa? Syukur lu. Syukur lu. Kok cuma disempret motor? Mestinya disambar petir orang sejahat itu. Lah kemarin malam saudara blessing. Hari ini itu ungkapan hati saudara. Syukur lu. Pasti ada salah satu yang salah. Yang kemarin yang salah atau yang pagi ini yang salah. Harus salah satu yang salah. Kalau pagi ini yang benar, saudaraku, itu adalah cetusan hati manusia itu, saudaraku, berarti kemarin malam itu keliru. Berarti sudah terjadi pembiusan rohani. Nggak mampu kita, blessing itu nggak keluar. Pertanyaannya, saudaraku, Yesus itu di tengah siksaan sakit itu, blessing itu keluar. Karena dalam hati Tuhan itu tidak ada anger, tidak ada kemarahan. Tidak ada kebencian, tidak ada dendam kesumat, saudaraku. Maka karena tidak ada itu pure, murni, maka Father forgive them. Blessing itu keluar, saudaraku, begitu. Tapi kita yang penuh kemarahan, dendam kesumat, sakit, blessing apa yang keluar, saudaraku? Gak ada. Kosong itu pembiusan kerohanian, pembiusan iman itu. Kalau Yesus hatinya penuh dengan luka,
hatinya penuh amarah dan dendam di atas kayu salib, pasti Tuhan tidak akan mengatakan, Father forgive them. Pasti tidak. Pasti Tuhan akan mengatakan, Bapa, balaskan apa yang mereka perbuat kepadaku. Dendam itu keluar, saudaraku. Nah sekarang, kita dalam kondisi anger, dendam, benci, kesumat. Tangan diangkat, blessing. Blessing apa? Blessing apa jemaat sekalian? Jujur yuk dalam hal ini. Kedaerasan rohani harus sampai di bagian ini, saudaraku. Itu berarti terjadi apa, saudaraku? Pembiusan rohani. Kita belum bisa tahap ke situ. Karena untuk mengampuni saya tidak mungkin. Mengampuni aja harus ada proses. Mau blessing apa? Harus jujur dalam hal ini, saudaraku. Jangan salah, jangan tertipu oleh ajaran yang pokoknya lepaskan dulu pengampunan, lepaskan dulu kasih, lepaskan berkat. Apa yang dilepasin? Jadi bicara mengenai psikologi ini begitu. Tadi mengenai teologi, apa yang dilepasin? Maka butuh proses, saudaraku, yaitu apa? Pengampunan. Perikop yang kita baca tadi. Petrus bertanya kepada Yesus, berapa kali kami harus mengampuni saudara yang berdosa kepada kami? 7 kali kah? Yesus menjawab, bukan 7 kali. 70 kali kali 7 kali. Saudara tidak perlu ya untuk pakai kalkulator dihitung, itu gak perlu, saudaraku. Bukan itu maksudnya. Angka 7 itu dalam budaya mereka itu, saudaraku, itu angka sempurna. Angka sempurna. Maksud Tuhan adalah bahwa mengampuni itu unlimited. Tidak terbatas. Wah, ini berat. Mengampuni dengan segenap hati, saudaraku. Segenap hati. Tidak terbatas, unlimited. Angka sempurna itu, 7 itu, saudaraku. Saudara sekalian, siapapun kita, engkau dan saya, jangan pikir saya tidak punya. Sama kita. Kita human, saudaraku. Kita pernah dilukai juga. Saya pernah terluka juga, saudaraku. Kita sama. Bergumul tentang hal itu. Jadi harus ada proses namanya forgiveness. Gimana caranya, Pak Pendeta? 3 fase. Saudara perhatikan. 3 fase. Nah, mengampuni dalam 3 fase itu, saudara ingat khotbah kedaerasan rohani, temanya adalah compassion to forgive. Atau 2 minggu lalu, temanya adalah sulit mengampuni. Why? Referring kepada kedaerasan rohani seri itu, saudaraku. Supaya di sana lebih detail, lebih lengkap. Saudara sekalian, proses pengampunan itu 3 fase. Fase pertama, menjadi pendengar firman, pembaca firman. Oke? Yang saya jelaskan tadi itu, saudaraku. Baca ayat ini, Yesus mengampuni. Oke, 1. Itu fase pertama. Fase kedua, saudaraku, pelaku firman. Nah, ini sulit. Kok aku nggak bisa ya kayak Tuhan? Tapi aku bukan Tuhan. Di sini kesulitan itu, saudaraku. Saudara kan bertemu dengan pribadi kita. Bertemu dengan hati kita. Bertemu dengan pikiran kita, saudaraku. Yang selalu terluka. Perasaan kita. Secara emosional kita terluka, saudaraku. Ya, kita tak terima kenyataan seperti itu. Your heart and mind itu menjadi peran penting, saudara sekalian. Your heart and mind. Kamu tidak bisa. Bagaimana mungkin, Pak Pendeta, aku bisa menjadi pelaku firman sementara aku alami? Bagaimana aku bisa mengampuni orang yang membenci aku? Saudara-saudara sekalian, untuk fase kedua ini, bagaimana mungkin bisa? Gimana caranya, Pak Pendeta? Jujur saya jawab ya, saudara perhatikan. Kita tidak mungkin bisa mengasihi. Tidak mungkin kita bisa mengampuni. Tidak mungkin. Secara manusia ya, tidak mungkin. Manusia nggak begitu, saudaraku. Apalagi sudah terluka dalam sekali, tidak mungkin. Jadi ketika kita belajar di fase kedua ini, saudaraku, ya, untuk misalnya pelaku firman, karena agape itu, kasih ilahi itu nggak ada pada diri kita. Tidak ada, saudaraku. Itu Tuhan punya. Kita ada storge, pilea, dan eros. Agape kita nggak punya. Kasih ilahi itu miliknya Tuhan, bukan miliknya kita. So it's mission impossible untuk bisa mempraktekkan kasih. Nah mungkin, saudaraku. Jadi bagaimana kalau begitu, Pak Pendeta? Maka di fase kedua ini, saudaraku, di seri Compassion to Forgive, seri kedaerasan rohani yang lalu itu, saya mengatakan kita perlu 2 hal. Asking for and spiritual grieving. Itu penting, saudaraku. Karena agape bukan kita punya. Kasih ilahi bukan kita punya. Kita perlu asking for. Minta sama Tuhan. Kita minta sama Tuhan.
Nah, Tuhan kalau kasih pada kita, saudaraku, anugerah kepada kita, itu forgiveness itu bisa jalan, saudaraku. Forgiveness itu bisa jalan. Karena agape itu bukan kita punya. Nah, sekarang perhatikan, cepat sekalian. Waktu pertama kita percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus ada dalam diri kita. Oke? Nah, ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, ya, hasil dari Roh Kudus itu Galatia pasal 5 ayat 22 itu, buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, sampai ke 9 penguasaan diri. Buah roh. Oke? Satu buah 9 rasa. 9 elemen itu, saudaraku, dari kasih sampai penguasaan diri. Nah, itu miliknya Roh Kudus ada dalam diri kita. Masalahnya ada dalam diri kita itu, buah roh itu berkembang atau tidak, saudaraku. Itu dia. Kalau dihimpit oleh kemanusiaan kita, dihimpit oleh egois kita, dihimpit oleh kebencian dan marahnya pikiran kita, saudaraku, ya, dihimpit oleh hati yang penuh dendam kesumat, gak bertumbuh itu buah roh. Gak bertumbuh. Maka sulit kita mengampuni. Jangan bicara mengenai kasih. Mengampuni aja saja tidak, saudaraku. Kenapa? Kita terbawa oleh manusia kita itu, saudaraku. Itu dia. Itu dia manusia itu. Bencinya, marahnya, dendamnya. Tidak bisa. Maka perlu asking for. Spiritual grieving. Berduka cita rohani. Kok saya gak bisa ya Tuhan? Aku pengen lo Tuhan mengampuni. Kok aku gak bisa ya Tuhan? Itu perlu ada air mata. Perlu ada kesadaran diri bahwa kita tidak mampu. Perlu suatu keberanian itu minta kepada Tuhan. Dipimpin oleh Roh Kudus supaya buah roh itu bertumbuh di saudaraku. Ini main point dalam tema ini, saudara sekalian. Tapi siapa yang mau? Ketika manusia itu sudah dihantui, ketika sudah dililit oleh kebencian, tidak akan kenal firman. Yang adalah pembalasan, saudaraku. Human itu begitu. Baca ayat pun bagi dia tidak peduli. Yang penting dendam gua, amarah gua terbalas dulu. Dosa-dosa lah, itu manusia, saudaraku. Begitu. Jadi when you asking for, Tuhan tolonglah saya. Aku pengen mengampuni tapi aku tidak bisa, Tuhan. Anugerahkan aku agape. Biar Tuhan Roh Kudus bekerja di hatiku. Saudara-saudara sekalian, saya punya 2 jemaat, dua-duanya ibu-ibu. Waktu saya khotbah tentang forgiveness itu, 20 tahun, 25 tahun yang lalu, ibu itu dengar khotbah seperti ini, dia telepon saya. Dia tidak mau sebut nama, dia bilang khotbah Pak Pendeta itu sulit saya praktekkan. Saya kenal Pak Pendeta sudah lama, tapi saya sulit praktekkan tentang pengampunan. Kenapa, Bu? Dia cerita. Dia dan suaminya itu dari keluarga orang kaya. Kami pacaran jatuh cinta, Pak. Setelah menikah, dapat harta dari papa mama masing-masing. Harta dari orang tua, kami beli rumah, beli ini, bisnis ini. Kemudian punya anak-anak. Tapi karena suami kurang pintar bisnis, akhirnya pailit juga. Kami hidup daripada saving yang ada. Waktu anak-anak sudah mulai besar, ya, suami saya itu, Pak, suka perempuan lain. Saya tentang, kami ribut besar. Dia usir saya, Pak Pendeta. Saya nggak mau pergi. Karena itu rumah ada uang papaku juga. Ribut, tarik-menarik sampai sekian tahun. Sampai anak-anak sudah dewasa, anak-anak sudah married, Pak. Dan wanita yang dia suka pun sudah meninggal. Sakit. Dan suami saya sekarang itu sakit tua, Pak. Dalam keadaan stroke. Saya yang urus. Saya yang bawa ke dokter. Saya yang kasih dia makan, saya urus. Tapi Pak Pendeta, saya urus dia, cara ke dokter, saya urus makannya. Bukan karena aku sayang dia loh. Bukan loh, Pak. Aku ingin membalas. Dulu dia sakiti saya puluhan tahun. Sekarang waktuku, dia sudah tidak bisa buat apa-apa. Saya ingin membalas, Pak Pendeta. Bukan praktek kasih, bukan. Aku ingin membalas. Ke dokter saya yang bawa. Dia tangannya sudah kaku, Pak. Kalau ambil obat, obatnya jatuh. Setiap kali obatnya jatuh, saya maki-maki dia, Pak Pendeta. Mandi pun dia susah. Pokoknya dari kalimat saya, hidup saya bersama dia itu, tiap hari saya maki-maki dia. Wajahnya sedih, tambah benci saya, Pak Pendeta. Karena dia perlaku sakit sekali aku dikhianati, Pak Pendeta. Bu, mau benci sampai kapan? Tahu ibu itu jawab apa? Sampai mati. Itu human. Itu manusia. Aku terluka, Pak Pendeta. Luka aku dalam sekali.
Pengkhianatan besar-besaran. Aku tidak hutang dia apa-apa kok. Kami dari keluarga semua keluarga kaya kok, Pak. Saya tidak hutang budi sama dia kok. Sama-sama kita punya uang. Sampai sudah habis, dia perlakuan saya seperti itu. Sakit luar biasa. Mau balas sampai kapan? Sampai dia mati. Itu ibu itu. Dan kemana suaminya sekarang, Bu? Sudah mati. Ibu masih dendam, suami sudah mati. Masih, Pak Pendeta. Lah bagaimana mempraktekkan balas dendam itu kalau dia sudah mati? Gampang, Pak. Gimana, Bu? Kalau saya benci sekali teringat perilaku dia, Pak. Aku terluka sekali. Sampai sekarang luka aku tuh masih bernanah, Pak Pendeta. Sekalipun dia sudah mati. Aku pergi ke kuburannya. Saya ludahin kuburannya. Itu manusia, saudaraku. Dengar jemaat sekalian. Itu human. Jangan pikir tidak. Yang lebih kejam dari ini juga ada loh, saudaraku. Ya. Itu satu ya. Ibu yang kedua. Waktu anak-anak saya masih kecil, Pak Pendeta. Ribut dengan suami. Karena ribut, kami cerai. Dia punya perempuan lain. Ya saya hidup sendiri. Anak saya beberapa kecil-kecil semua. Saya hidupi. Saya dagang sendiri, saya bisnis sendiri, saya gedein anak saya, Pak. Sampai anak itu menjadi besar, ya. Kuliah, menikah, gitu. Sampai anak-anak sudah menikah, Pak. Sudah hari tua lah. Itu mantan suami itu. Dia sudah kawin dengan orang lain. Dia datang ke saya, Pak. Dia minta maaf, Pak Pendeta. Dia minta maaf. Dia minta ampun. Saya maafin dia, saya ampuni dia. Saya cerita, saya masih bisa tanya kesehatan dia kayak apa. Selesai dia pulang, Pak Pendeta, aku masuk kamarku. Saya menangis sejadi-jadinya, Pak Pendeta. Menangis sejadi-jadinya. Kenapa menangis sejadi-jadinya? Bukan karena aku merasa puas, karena merasa dia sudah bertobat, merasa dia tahu salah. Bukan itu, Pak Pendeta. Aku menangis sejadi-jadinya. Karena, kenapa aku bisa ampuni dia? Kenapa aku bisa? Sakitnya, Pak. Anak-anak itu kan usianya tambah tinggi, kenakalan jadi berbeda. Waktu mereka masuk SMA, problemnya kan menjadi besar. Waktu mereka kuliah, kan dananya besar. Berapa anak itu? Kan dana besar. Di tengah pergumulan kadang-kadang saya tanya Tuhan, kenapa saya harus tanggung semua? Ketika saya teringat suami, tambah benci saya, Pak. Kenapa semua harus menjadi tanggung jawab saya? Di mana itu orang? Kok saya bisa ampuni dia? Ibu ini menjawab, kalau bukan kasih agape nggak mungkin. Dari saya nggak ada, Pak Pendeta, kasih itu nggak ada. Itu pasti dari Tuhan, kasih ilahi. Tapi untuk bisa sampai kepada pengampunan seperti itu, Pak Pendeta, aku butuh 15 tahun. Proses itu 15 tahun. 15 tahun. Air mata dan lutut, Pak Pendeta. 15 tahun. Dan nggak gampang. Jatuh bangun saya untuk mempraktekannya. Dan belum praktek. Kadang-kadang ingin mengasihi, tapi tiba muncul kembali kebencian. Pas ketemu orangnya yang muncul adalah kasih. Itu saya jatuh bangun 15 tahun, Pak Pendeta. Untuk lewat proses seperti itu, forgiveness baru keluar, baru bisa muncul mengasihi walaupun terluka. Jemaat lihat, ini dua ibu ini. Perhatikan, kau pilih yang mana, saudaraku? Jangan bilang hatimu tidak terluka oleh orang tertentu. Saya pun ada. Perhatikan, saudara pilih yang mana? Ibu yang tadi nomor 1 itu, hatinya penuh kebencian. Hatinya beku, terbelenggu oleh kebencian. Ibu yang nomor 2 itu, saudaraku, ya, hatinya beku, terbelenggu, cair oleh karena kasih, saudaraku. Mau pilih mana? Up to you now. Ibu mau pilih mana? Dan dua hal itu bisa terjadi kepada siapapun, termasuk pendeta, saudaraku. Ya. Lewat proses forgiveness itu, saudaraku. Gak gampang loh. Tadi fase pertama pendengar firman, fase 2 pelaku firman, forgiveness itu ya. Sekarang fase ketiga, ya, kontemplasi, saudaraku. Kenapa harus kontemplasi, Pak Pendeta? Dengarin, ini jauh lebih dalam sedikit lagi. Saudara perhatikan, ketika kita mempraktekkan pengampunan lewat proses, saudaraku, possibility yang ada bisa muncul. 1, kita mengampuni dia waktu dia datang minta ampun. 1. 2, dia tidak minta ampun, saudaraku. Dan kita tetap harus mengampuni. Oh gitu ya, Pak? Iya. 3, baik dia datang minta ampun maupun tidak,
dia lakukan lagi begitu. Nah, ini 3 poin ini di fase ketiga ini repot. Ada orang sudah mengampun, dia buat lagi tambah benci. Itu pengampunan tidak bagus, saudaraku. Tadi pengampunan unlimited, angka sempurna nomor 70 kali 7 kali, unlimited gitu. Jadi saudara, dalam dunia kontemplasi kita, kalau saudara ingin mengampuni seseorang, saudara harus persiapan untuk 3 poin ini. Poin pertama, dia datang minta ampun, saudara harus benar-benar tadi ya, mengampuni dengan segenap hati. Bukan karena awas lu, awas ini, enggak saudaraku. Mengampuni dengan segenap hati. Poin kedua, saudaraku, dia tidak datang, dia tidak merasa bersalah, saudaraku. Dia tidak merasa perlu minta ampun. Tapi saudara juga harus mengampuni dia. Ini ada sudah hubungan kita dengan Tuhan dalam dunia kontemplasi. Yang ketiga, saudaraku, dia buat lagi, sengaja lukai kita berkali-kali lagi. Apa saya harus terus mengampuni dengan diluka seperti luka lagi? Iya. Jemaat akan menjawab, Pak Pendeta, sampai kapan? Saya kan bukan Tuhan, saya kan manusia biasa. Darah daging nih Pak Pendeta, ada air mata ini, ada kemarahan. Saya harus sampai kapan? Dengarin dalam fase ketiga kontemplasi. Saudara harus jujur kontemplasi dengan Tuhan itu. 1, Tuhan, dia minta ampun, saya ampuni dia. Saya tidak memberikan warning, awas lu ya gini, enggak. Saya ampuni dia, benar-benar segenap hati. Yang kedua, Tuhan, dia tidak pernah merasa bersalah. Oke, saya belajar untuk mengampuni dia Tuhan. Urusan dia dengan Tuhan ya. Urusan saya dengan Tuhan. Dia dengan Tuhan, saya dengan Tuhan. Masing-masing. Yang penting hati saya sudah tidak ada kebencian Tuhan. Untuk poin kedua ini. Walaupun dia tidak merasa bersalah. Dia tidak minta ampun, saya ampuni. Suatu hari, 20 tahun kemudian dia datang. Saya minta ampun dia. Saudara jawabnya apa? 20 tahun lalu saya sudah mengampuni kamu. Hancur hati dia, saudaraku. Dia masih senang, membenci, marah. 20 tahun sengaja melukai. Tapi 20 years ago, saudara sudah ampuni dia. Hancur dia, saudaraku, hatinya. Nah, kontemplasi bagian ketiga, saudaraku. Orang-orang yang minta ampun maupun tidak merasa harus minta ampun, saudaraku, they do it again and again. Nah, di sini saudara harus perhatikan dalam dunia kontemplasi kita. Tuhan, saya sudah ngampuni loh. Tapi dia tetap lakukan, melukai dan melukai lagi. Hati saya bukan baja. Saya bukan malaikat. Saya bukan Tuhan. Bisa terluka lagi Tuhan. Begitu. Apa saya harus tetap mengampuni? Yes. Tapi saudara harus ingat poin ini. Keadilan dan penghakiman itu milik Tuhan. Bukan milik kita. Kita dituntut oleh kasih yang unlimited. Agape itu, kasih ilahi itu. Dan jangan lupa, penghakiman dan keadilan itu miliknya Tuhan. Tuhan bisa intervensi kapanpun. Kalau Tuhan merasa waktunya sudah cukup. Nah, orang itu yang akan kena hukuman. Atau orang itu mengalami pertobatan besar-besaran, saudaraku. Itu sudah caranya Tuhan. Bagian kita adalah mengasihi walau terluka. Sampai kapan? Forever. Ada momen dalam proses mengasihi itu, saudaraku, tangan Tuhan intervensi. Sangat bisa. Itu sudah menjadi haknya Tuhan. Ini poin bagus sekali. Poin nomor 3 ini, saudaraku. Dalam dunia kontemplasi kita. Fase ketiga ini, saudaraku ya. Forgiveness 3 fase ini. Saudara bisa praktekkan dengan baik. Saudara bisa jalankan, saudaraku. You di hadapan Tuhan. Hatimu menjadi plong. Ingat, saudaraku. Waktu kita bisa keluarkan kebencian itu, saudaraku, semua bisa lepas seperti itu. Hatinya plong hidup ini, saudara. Hatinya plong, ya kan? Hati kita plong. Kalau tidak tiap hari asal sedikit sukacita kita ingat 1-2 nama, bencinya, marahnya berkobar-kobar. Jadi life ini menjadi nggak enak, saudaraku. Tapi ketika kita bisa mempraktekkan forgiveness itu, secara otomatis kasih itu muncul. Kita plong, saudaraku, hidup ini, ya kan? Dan prosesnya tidak gampang. Tidak gampang. Dan ingat, kita bukan Tuhan. We are human, man. We are human. Darah daging ini. Dan kalau hatimu sudah plong, sudah enak merasa sukacita, Tuhan, aku bisa. Karena Tuhan Roh Kudus yang memampukan. Kasih agape itu bertumbuh dalam hati saya. Good. Tapi ingat, saudaraku, life must go on. Hidup harus jalan terus.
Untuk 1, 2, 3, 4, 5 orang yang mulai kamu sudah selesai. Oke? You sudah main sampai di level rohani yang bagus, sudah selesai. Tapi life must go on. Hidup harus berjalan terus. New person will come. Biasa begitu, orang baru akan datang. Siapakah mereka? Bisa aja menantumu yang baru married. Sebelum married baik banget. Setelah married, kayak apa ini orang? Bisa aja teman bisnismu, partner bisnismu. Dulu baik banget, sekarang menjadi menipu uangmu. Bisa, saudaraku. New person will come. That is life. Itulah hidup, saudaraku. Sampai kapan Pak Pendeta? Sampai mati. Sampai mati. Ini loh dimensi hidup ini, jemaat sekalian. Mengasihi walau terluka dalam praktek kedewasaan rohani itu harus berjalan dalam setiap hidup kita. Suatu kedewasaan untuk menyikapi semua tindakan yang ada. Jujur kepada hati kita dan belajar melihat Tuhan. Integrasi antara teologi belajar tentang Tuhan itu dan psikologi memahami diri kita, saudaraku. Itu baru kita belajar tentang firman. Oke jemaat, bawa firman ini pulang. Hari ini yang kau lagi duduk dengar firman ini, saudaraku, langsung kena di hatimu. I don't know you. Mungkin sudah ada 10 nama yang kamu benci. Ada 2 nama paling kamu benci. Dan kamu tidak akan mengampuni. Khotbah hari ini akan membuka hatimu, membuka wawasan berpikirmu untuk melihat banyak hal. Kalau kau cinta Tuhan. Proses. Tidak bisa tiba-tiba. Tidak ada, saudaraku. We are human. Tapi ingat, proses itulah yang akan membawa kita melihat kebesaran Tuhan. Tapi ingat, jangan selalu berpikir, asal ketemu, you sudah ampuni dia belum? Pak, enggak bisa, belum Pak. Proses lah Pak. Kata proses jangan menjadi excuse diri. Artinya, memang kamu tidak ingin mengampuni. Pakai kata proses sengaja. Sembunyi di balik kata proses. Itu pun tidak baik, saudaraku. Itu pun tidak baik. Ada satu ibu. Udah ketemu, dia benci sekali itu orang. Saya ketemu lagi, Bu. Udah bisa ngampuni belum? Ya udah berapa lama? 20 tahun. Ya butuh proses lah Pak. Hati saya tahu. Ini orang tidak pernah mau mengampuni. Kata proses itu dia pakai untuk nutup, untuk sembunyi di belakang kalimat itu. Proses lah Pak, bagi dia nothing itu. Jangan, saudaraku. Hati-hati. Hati-hati. Kita suka sembunyi di balik kalimat itu, kita nggak praktekkan. Untuk apa? Supaya kita merasa safe di kalimat seperti itu. Itu pun tidak baik. Siapakah engkau hari ini? Mau kamu praktekkan tema ini, saudaraku? Seperti Tuhan, tapi kita bukan Tuhan. Seperti Tuhan, tapi kita bukan Tuhan. Mamamu kah itu? Papamu kah itu yang melukai engkau? Menantumu yang melukai engkau? Mertua kah itu? Teman bisnis? Istri pendetamu yang melukai engkau? Teman sepelayanan? Tetangga yang kamu benci sekali yang melukai kamu? Dengar khotbah hari ini. Khotbah ini tidak mudah untuk dipraktekkan. Dan tidak mudah juga untuk dicerna, saudaraku. Butuh kesungguhan untuk lebih dekat kepada Tuhan. Maka namanya kedewasaan rohani. Oke jemaat, perhatikan dengan baik. Siapa bertelinga dia mendengar, saudaraku, dan mempraktekkan dengan baik. Siapapun kita, termasuk saya. We are human. Kita dalam proses untuk mengerti tentang kebenaran itu. Baik, amin. Mari kita berdoa. Tundukkan kepalamu sebentar. 2 pertanyaan saya tadi di depan. Berapa orang kamu benci sampai hari ini? Karena engkau dilukai. Dan siapa-siapa mereka? Jawab dalam hati. Apakah kamu sudah mampu mempraktekkan pengampunan itu? Sehingga kasih agape itu muncul? Coba jawab juga pertanyaan itu. Atau hatimu menjawab sama sekali aku tidak mau Pak Pendeta. Hari ini hanya antara engkau dengan Tuhan. Khotbah hari ini menjadi suatu peringatan. Khotbah hari ini menjadi suatu cara Tuhan berbicara secara pribadi kepada setiap kita yang sedang dengar firman ini. Tuhan tidak ingin kita hidup dalam kebencian, kemarahan, dendam, kesumat. Tuhan ingin kita hidup dalam damai sejahtera. Lihat dirimu masing-masing, saudaraku. I don't know you. Mungkin hari ini, saat ini, you pahit sekali sama suami. You tak terima perlakuan istri. You tak terima diperlakukan oleh orang tertentu tidak fair dalam dunia pengadilan.
Kita tidak terima diperlakukan oleh kelompok-kelompok tertentu dalam dunia bisnismu. You merasa sangat sakit hati. Uangmu tertipu oleh orang-orang yang notabene-nya dulu baik sekali. Kamu merasa dikhianati, sakitnya luar biasa. Dan hari ini firman ini membuka hatimu. Memberi pencerahan, memberi penerangan dalam hatimu. Menjernihkan pikiran hati oleh Tuhan Roh Kudus untuk membuka wawasan melihat semua. Dan tangan Tuhan ada di situ. Tuhan menjadi contoh sempurna. Perhatikan hidupmu sekarang. Teman kuliahmu kah itu? Teman sekolah kah itu? Hopping dulu kah itu? Kokomu kah itu? Karyawanmu kah itu? You benci sekali. Sampai mati Pak Pendeta. Hari ini biar hatimu terbuka. Biar Tuhan Roh Kudus bekerja. Roh Tuhan ada dalam diri kita. Berdoa dengan keluh kesah tak terkatakan. Roh Tuhan mengajar kita bertumbuh dalam buah roh yang sudah ada dalam diri kita. Tuhan mengajarkan tentang pengampunan lewat berbagai proses. Tuhan mengajarkan tentang mengasihi, agape, kasih ilahi. Kau orang Kristen, Katolik, kau percaya Tuhan Yesus, menjadi pengikut Tuhan, praktekkan apa yang Tuhan praktekkan. Tuhan, inilah kami. Manusia lemah, yang gampang terbawa oleh suasana hati dan pikiran. Yang kecenderungannya adalah ingin membalas. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Pada saat kami beku terbelenggu oleh dendam kesumat, maka kami tidak bisa mengampuni. Ketika kami beku terbelenggu cair oleh karena kasih Tuhan, kami mampu melakukannya. Lihatlah Tuhan anak-anakmu yang sedang tertunduk kepalanya hari ini Tuhan. Tanpa terkecuali hamba-Mu. Urapi kami, perbaharui kami Tuhan. Untuk hidup yang lebih berkenan kepada Tuhan. Untuk suatu kerohanian yang bertumbuh jauh lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Dan kami sadari Tuhan Yesus, life must go on. Akan muncul orang-orang baru yang bisa saja melukai kami. Tapi kami punya Tuhan. Kami punya Tuhan. Kami mau hidup ikut Tuhan saja. Dan Tuhan kami itu adil dan Tuhan kami adalah hakim. Tuhan intervensi di tengah-tengah apa yang kami alami. Kami hanya dibutuhkan suatu keberanian untuk menjalani bersama dengan Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang sedang tertunduk kepalanya Tuhan. Hati yang sedang gundah gulana dalam kebimbangan untuk mempraktekkan forgiveness, untuk mempraktekkan kasih di tengah hati yang terluka. Tangan Tuhan ada di situ. Tangan Tuhan memberkati. Tangan Tuhan diletakkan di kepala mereka. Tangan Tuhan diletakkan di hati mereka. Materaikan firman hari ini. Kuasa Roh Tuhan turun bekerja. Sehingga setiap mereka Tuhan boleh bertemu dalam Engkau seperti yang Kau ingini. Dan berkat ini turun atas jemaat. Kasih dari Allah Bapa menyertai Engkau. Yesus Kristus gembala yang baik, pemelihara jiwamu. Dan Tuhan Roh Kudus ada dalam hidupmu untuk mengajar engkau. Belajar tentang kitab suci. Hidup seturut dengan firman. Sampai selama-lamanya. Sampai suatu hari Tuhan datang kembali. Menjemput setiap kita yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.